Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa ya pada perkuliahan kita, pertemuan pertama mata kuliah sistem operasi. Nah, pada pertemuan pertama ini ya materi kita adalah tentang konsep dasar sistem komputer, yang mana akan ada 6 sub materi ya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, yang pertama adalah skema dasar sistem komputer. Nah, komputer itu merupakan perangkat elektronik ya, beroperasi di bawah perintah dan pengendali yang disimpan pada memori komputer. Nah, komputer itu dapat menerima data, memproses data berdasarkan aturan-aturan tertentu, mencetak hasilnya dan menyimpan data untuk penggunaan di masa yang akan datang. Nah, secara umum ya, pengertian komputer berarti memproses data menjadi sebuah informasi. Nah, data, apa itu data? Ya, data merupakan kumpulan dari sesuatu yang belum diproses. Ya, bisa berupa teks, angka, audio, ataupun video. Nah, sementara informasi adalah data tadi yang sudah diolah, memiliki arti dan berguna bagi kita manusia. Nah, tentunya ya komputer itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya atau keuntungannya yang pertama, komputer itu memiliki kecepatan ya, di mana operasi komputer terjadi melalui sebuah sirkuit elektronik. Waktu, data, perintah, dan informasi itu mengalir melalui sirkuit, nah maka data, perintah, dan informasi tersebut dipindahkan dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, kebanyakan komputer memproses miliaran bahkan triliunan operasi dalam 1 detik. Nah, yang kedua adalah kepercayaan ya. Komponen elektronik dari komputer modern dapat diandalkan dan kita percaya ya, karena komponen tersebut jarang mengalami kerusakan ya, dan informasi yang diberikan komputer juga cukup akurat. Nah, lalu konsistensi. Konsistensi yang tidak dimiliki oleh manusia, tetapi komputer memiliki hal ini. Nah, contohnya jika kita berikan input yang sama, maka komputer akan memproduksi hasil yang sama secara konsisten. Dan komputer juga akan menghasilkan hasil yang bebas dari kesalahan asalkan input dan perintahnya itu benar. Nah, lalu untuk penyimpanan. Komputer mampu menyimpan data yang banyak dan membuat data ini tersedia untuk diproses kapan saja kita membutuhkannya. Nah, untuk komunikasi, komputer sekarang ini kan bisa banyak berkomunikasi ya dengan komputer yang lainnya, bahkan tanpa kabel. Ya, komputer memungkinkan pengguna untuk dapat saling berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Nah, kelebihan ya, itu kelebihan-kelebihan dari komputer. Nah, itu kita akan bahas juga kekurangan dari komputer. Nah, yang pertama ya, pelanggaran kerahasiaan pribadi. Nah, catatan-catatan pribadi dan rahasia-rahasia yang mungkin kita simpan di dalam komputer itu seharusnya kita lindungi atau dilindungi secara layak. Namun dengan cara-cara tertentu ya, data-data rahasia tersebut bisa saja ya dicuri dengan juga menggunakan cara-cara tertentu. Nah, yang kedua, dampak terhadap tenaga kerja. Nah, walaupun komputer ini meningkatkan produktivitas kita, ya dapat menciptakan ratusan ribu pekerja baru di seluruh industri. Nah, keahlian ya dari jutaan pekerjaan telah tergantikan oleh komputer ini juga akan memiliki dampak yang sangat besar. Ya, ada yang tergantikan karena komputerisasi. Yang ketiga, resiko kesehatan. Penggunaan komputer tentunya dalam jangka waktu yang panjang, jangka waktu yang lama, dan juga dengan cara yang kurang tepat, tentu akan dapat menimbulkan cedera-cedera atau penyakit bagi manusia. Nah, lalu dampaknya terhadap lingkungan. Proses pembuatan ya dan limbah dari komputer tentunya menghabiskan sumber daya alam yang dapat mencemarkan lingkungan. Nah, mungkin strategi yang dapat kita lakukan untuk membantu melindungi lingkungan ya bisa meliputi daur ulang, ya aturan tentang proses pembuatan komputer, perpanjangan umur komputer, lalu penyumbangan komputer mungkin yang sudah tidak terpakai. Nah, komputer tentunya bukan barang asing lagi ya bagi kita ya, karena hampir setiap rumah ya, setiap mahasiswa saya di sini juga pasti memiliki yang namanya komputer. Apalagi mahasiswa ini teknik informatika ya, harusnya sudah mengetahui ya bagaimana komputer itu bekerja, tidak perlu lagi eh,
saya menjelaskan yang terlalu dasar ya, saya rasa mahasiswa di sini sudah sangat-sangat paham ya untuk apa sih itu komputer. Nah, tapi perlu diingat ya, komputer bisa mengerjakan perintah dari user dengan adanya sistem yang mengoperasikan komputer tersebut yang dikenal dengan namanya sistem operasi. Nah, komponen utama dari sebuah komputer itu ya ada yang namanya hardware. Ya, mahasiswa saya di sini pasti semuanya sudah tahu ya, hardware ya itu perangkat keras ya, bisa seperti dia desktop PC, laptop, tablet, PC server dan lain sebagainya. Nah, di dalam ya hardware ini di dalam hardware ini ada yang namanya input unit. Ya, ada yang namanya input unit, ada yang namanya proses unit dan ada yang namanya output unit. Nah, untuk software atau perangkat lunak juga terdiri dari dua bagian, ada yang namanya sistem operasi ya dan ada yang namanya aplikasi. Nah, terakhir adalah komponen brainware atau SDM-nya atau si user-nya yang menggunakan komputer tersebut. Nah, ini bisa kita kategorikan ya mungkin dengan berdasarkan keahlian atau profesinya. Ya, misalnya sebagai operator ya data entry atau EDP, lalu programmernya, lalu bagian analisa sistem, administrator sistem, engineer-nya ya, technical support, web developer, animator dan lain sebagainya. Nah, ini dia ya, kita lihat skema dasar dari sistem komputer. Nah, sistem komputer ini terdiri 4 komponen ya, yang saling bekerja sama, saling berinteraksi untuk mencapai apa itu tujuan sistem komputer. Ya, yang pertama kita memiliki pemroses ya, atau yang namanya CPU ya. Nah, CPU itu berfungsi melakukan pengolahan data dan pengendalian dalam operasi komputer. Ya, CPU. Nah, yang kedua adalah memori utama. Memori utama yaitu berfungsi untuk menyimpan data dan program. Nah, yang ketiga adalah bagian input dan output. Nah, ini berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bisa berbagai macam perangkat ya, bisa penyimpanan sekunder, komunikasi, terminal, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang keempat adalah interkoneksi antar komponen. Ya, ini berfungsi sebagai struktur dan mekanisme untuk menghubungkan ketiga komponen yang tadi ya, agar bisa saling berkomunikasi. Nah, secara fisik sih interkoneksi antar komponen tadi adalah berupa sistem bus yang berupa perkawatan ya, baik berupa perkawatan logam atau koneksi fisik dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke pemroses ya, atau kita kenal ya, sangat kenal dengan yang namanya CPU. Nah, hal yang penting dari sistem komputer ini adalah pemrosesan atau yang kita sebut dengan CPU tadi atau Central Processing Unit ya. Pemproses atau CPU ini berfungsi mengendalikan operasi komputer dan juga melakukan pengolahan data. CPU melakukan operasi komputasi ya, operasi logika serta mengendalikan aliran-aliran data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan. Nah, lalu ada 4 komponen ya pada CPU. Yang pertama yaitu control unit. Nah, merupakan bagian yang mengontrol ya operasi yang dilakukan oleh komputer tadi. Nah, yang kedua adalah bagian ALU atau arithmetic logic unit. Ini merupakan bagian dalam sebuah mikroprosesor ya yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan matematik ya, hitungan aritmatika dan juga hitungan logika. Nah, contoh operasi aritmatika ya bisa penjumlahan, pengurangan, lalu operasi logika seperti logika AND, OR, SOR dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah register. Nah, register merupakan sejumlah kecil ya memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi. Nah, ini digunakan untuk mengeksekusi program-program komputer dengan cara menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang biasa digunakan. Nah, biasanya nilai-nilai yang digunakan itu nilai yang sedang dieksekusi ya sedang dijalankan dalam waktu tertentu. Nah, yang terakhir adalah CPU interkoneksi. Nah, ini merupakan sejumlah mekanisme komunikasi antara kontrol unit, ALU, dan register-registernya.
Nah, fungsi dasar dari komputer adalah mengeksekusi program. Nah, program yang akan dieksekusi itu berisi sejumlah instruksi ya yang disimpan di dalam memori, lalu CPU melakukan tugasnya dengan cara mengeksekusi program tersebut. Nah, pengolahan instruksi pada sistem komputer juga terdiri dari 2 langkah ya. Yang pertama instruksi membaca atau yang kita sebut dengan fetch ya, membaca CPU tadi dari memori ya. Lalu yang kedua adalah CPU akan mengeksekusi setiap instruksi yang ada. Nah, ini dijelaskan ya dalam bagan ini. Nah, kita masuk ke register-register yang ada pada prosesor. Nah, sebuah prosesor itu terdiri dari sejumlah register ya. Register itu merupakan tadi saya sudah jelaskan adalah memori yang berkecepatan sangat tinggi, berukurannya sangat kecil ya dan berada di memori utama. Nah, register ini ada 2 fungsi ya. Pertama itu user visible register. Nah, ini register yang memungkinkan ya pemrogram bahasa mesin atau assembler ya dapat mengurangi referensi memori utama dengan mengoptimalkan penggunaan register. User visible register ini dapat kita referensikan menggunakan bahasa mesin ya, lalu dieksekusi oleh prosesor selain yang dipakai oleh seluruh program termasuk program-program aplikasi dan program-program sistem lainnya. Jenis-jenis register ya yang masuk kategori user visible register ini yang paling umum itu yang pertama ada yang namanya data register. Nah, data register ini memberikan aneka ragam fungsi ya oleh si pemrogram. Register ini bersifat serbaguna ya, dapat digunakan dengan sembarang instruksi mesin untuk melakukan berbagai operasi data. Nah, yang kedua adalah address register. Nah, ini register yang isinya adalah alamat-alamat data ya dan instruksi-instruksi yang terdapat di dalam memori utama atau register-register yang berisi alamat yang digunakan dalam perhitungan alamat. Nah, contohnya ada index register ya, segment pointer, stack pointer, instruksi push dan instruksi pop. Bedanya adalah indeks register adalah pengalamatan indeks yang merupakan mode pengalamatan biasa ya yang akan kita pakai untuk mendapatkan alamat efektif yang melibatkan penambahan suatu indeks terhadap nilai dasarnya. Nah, kalau segment pointer itu pada proses pengalamatan tersegmentasi, nah memori itu kita bagi menjadi beberapa segmen-segmen yang memiliki blok-blok word, lalu dia memiliki panjang yang tetap. Nah, lalu yang stack pointer. Nah, stack pointer ini jika terjadi ya atau terdapat pengalamatan stack yang usernya visible, maka umumnya stack akan berada di dalam memori utama dan terdapat sebuah dedicate register namanya yang menunjuk ke bagian teratas pada stack tersebut. Nah, ada operasi push dan ada operasi pop. Nah, kalau dia push itu menyimpan data pada stack, lalu meletakkannya pada puncak stack. Nah, kalau dia pop ya, mengambil data dari stack. Nah, lalu dia mengambil data dari stack yaitu dari puncak stack. Yang kedua ya, untuk kontrol dan status register. Nah, banyak sekali ya bermacam-macam register kita gunakan untuk mengontrol operasi prosesor ini ya. Pada sebagian besar mesin ya register ini bersifat tidak visible ya, tidak kelihatan terhadap usernya. Nah, berapa register yang dapat diakses oleh instruksi mesin akan dieksekusi pada tingkat sistem operasi. Nah, pada dasarnya ya setiap mesin memiliki organisasi register yang berbeda. Nah, contohnya register dan status register yang ini ya, yang ini. Nah, yang pertama yaitu register untuk alamat dan buffer. Nah, ini contohnya ada MAR ya atau Memory Address Register, lalu ada MBR ya, Memory Buffer Register, lalu ada IO Register, ada Address Register, ada IO Buffer Register. Nah, lalu register untuk eksekusi instruksi. Ya, di sini ada program counter dan instruction register. Nah, register juga ada yang untuk informasi status.
ya. Ini biasa kita sebut dengan program status word. Nah, di sini akan berisi sign, ya, zero, carry, equal, overflow, interrupt, enable, ya, interrupt disable, dan juga supervisor. Nah, ini adalah contoh untuk pengeksekusian program, ya. Fungsi dasar yang dilakukan oleh sebuah komputer itu adalah mengeksekusi program. Nah, eksekusi program terdiri atas proses pengulangan fetch, ya, instruksi baca atau kita sebut dengan fetch, dan eksekusi instruksi. Nah, eksekusi sebuah instruksi terdiri dari sejumlah langkah yang kita sebut dengan siklus instruksi atau instruction cycle. Nah, pada gambar ini ya, kita lihat ini ada 2 siklus ya, siklus pengambilan ya dan juga siklus eksekusi. Nah, pada siklus instruksi ya, prosesor ini akan membaca sekumpulan instruksi ya yang disimpan di dalam memori. Lalu PC counter ya, program counter atau kita sebut dengan PC akan menyimpan ya alamat instruksi berikutnya yang akan dibaca. Nah, prosesor akan selalu menambah nilai PC setiap kali membaca instruksi. Nah, hingga prosesor tadi bisa membaca instruksi selanjutnya yang terdapat dalam rangkaian-rangkaian instruksi. Nah, ini bisa terjadi ya jika tidak terjadi keadaan yang khusus. Nah, instruksi ya yang dibaca oleh CPU akan dimuat ke dalam sebuah register yang terdapat dalam prosesor yang kita kenal dengan nama instruction register atau IR. Nah, instruksi ini ya berisi bit-bit yang mencirikan aksi yang akan dilakukan oleh prosesor yang kemudian akan diinterpretasikan instruksi itu untuk melakukan aksi yang dibutuhkan atau apa yang diperlukan. Nah, aksi-aksinya itu ya macam-macam ya, dapat kita golongkan menjadi 4. Nah, ini ya. Pertama adalah aksi dari prosesor ke memori. Nah, ini contohnya adalah data dipindahkan dari prosesor ke memori atau dari memori ke prosesor. Nah, lalu dari prosesor ke I/O. Ini data dapat dipindahkan dari perangkat I/O dengan melakukan pemindahan data antara prosesor dengan modul-modul I/O-nya. Lalu processing data atau pengolahan data. Lalu di sini ya prosesor dapat melakukan operasi aritmetik, operasi logik ya terhadap data-data. Nah, lalu proses kontrol ya. Sebuah instruksi dapat mencirikan bahwa urutan eksekusi itu dapat berubah-berubah. Nah, ini adalah contoh siklus eksekusi program ya. Kita asumsikan 3 buah instruksi ya. Nah, ini ya. Langkah pertama ya, ini ada 1 2 3 4 5 6. Ya, langkah pertama ya, PC counter berisi 300 alamat instruksi. Nah, alamat ini dimuat di dalam instruction register. Ya, nah ini ya 300 PC counter ya akan dimuat di dalam instruction register. Proses ini melibatkan penggunaan MAR atau memory address register dan memory buffer register atau MBR dan register-register intermediate diabaikan ya. Nah, ini proses yang pertama. Lalu proses yang kedua, langkah kedua adalah 4 bit pertama di dalam IR. Nah, ini dia ya, mengindikasikan bahwa akumulator atau AC akan dimuat ya dan 12 bit sisanya menentukan alamat 940. Ya. Nah, langkah ketiga, PC ya atau program counter dinaikkan nilainya. Nah, ini kelihatan ya, program counter jadi bernilai 301 dan instruksi berikutnya akan diambil. Nah, langkah keempat, isi AC yang lama ya dan isi 941 ditambah dan hasilnya disimpan di dalam AC. Nah, ini ya, langkah keempat. Nah, langkah kelima, nah PC dinaikkan ya, naik lagi PC-nya sehingga sekarang bernilai 302. Nah, instruksi berikutnya akan kita ambil. Nah, yang terakhir, isi AC akan disimpan pada lokasi 941.
Nah, ini dia ya. Contoh sebuah siklus eksekusi program. Nah, ini ya kita masuk ke memori. Nah, memori ini memori komputer ini memiliki ragam yang sangat banyak. Nah, ya, beragam teknologi juga, beragam organisasi, kinerja dan kos yang dihasilkan. Nah, bagi sistem komputer nggak ada satupun teknologi yang optimal ya dalam memenuhi kebutuhan memori dalam suatu komputer. Nah, pada dasarnya ya memori komputer berfungsi untuk menyimpan data ya dan program-program. Nah, masalah kompleks di sistem memori adalah membuatnya agar lebih mudah diatur ya bila kita melakukan klasifikasi pada sistem memori. Nah, untuk itu ya perlu kita ketahui ya beberapa karakteristik dari sistem memori komputer. Nah, ini dia ya. Ada 7 karakteristik dari sistem memori komputer. Nah, bagian yang sangat penting ya dari internal memori adalah satuan transfer yang sama dengan jumlah saluran data yang masuk serta keluar dari modul memori. Nah, jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjangnya word-nya. Tapi mungkin juga tidak sama ya, bisa jadi tidak sama juga. Nah, untuk menjelaskan masalah ini, nah ada 3 konsep ya yang saling berhubungan bagi internal memori. Yang pertama kita sebut dengan word. Nah, Word ini ya merupakan suatu organisasi resmi memori. Nah, ukuran Word ya biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan dan panjang instruksi. Nah, yang kedua adalah addressable units. Nah, pada sejumlah sistem, addressable ini adalah word ya. Namun terdapat sistem yang mengizinkan pengalamatan pada tingkatan byte. Nah, yang ketiga adalah unit transfer. Nah, bagi memori utama, satuan ini merupakan jumlah bit yang dibaca atau yang dituliskan ke dalam memori ya pada suatu saat atau suatu ketika. Nah, bagi memori eksternal, ketika data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word, kita kenal namanya block. Kita lanjut ya untuk struktur penyimpanan data struktur penyimpanan pada memori. Nah, penyimpanan terdiri atas memori utama dan memori sekunder ya kita tahu. Nah, program komputer itu harus berada pada memori utama. Nah, itu biasanya ada di RAM. Nah, untuk dapat dijalankan. Nah, memori utama adalah satu-satunya ya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Nah, idealnya ya program dan data secara keseluruhan dapat disimpan dalam memori utama secara permanen. Namun hal ini tidak mungkin ya karena ukuran memori utama itu relatif kecil ya untuk dapat menyimpan data dan program itu secara keseluruhan. Nah, memori utama itu juga bersifat volatil, tidak bisa menyimpan secara permanen. Apabila komputer dimatikan, tentunya data yang tersimpan di memori utama akan hilang. Nah, yang pertama yaitu register. Nah, register ini ya merupakan tempat penyimpanan beberapa buah data volatil yang akan diolah langsung di prosesor ya. Kecepatannya ini sangat tinggi. Register ini berada di dalam prosesor dengan jumlah yang sangat terbatas karena fungsinya sebagai tempat perhitungan atau komputasi data. Nah, yang kedua adalah cache memory. Ya, cache memory ini merupakan tempat penyimpanan sementara atau kita sebut dengan volatil. Nah, sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor yang juga berkecepatan tinggi. Nah, kalau dulu ini ya, cache ini disimpan di luar prosesor dan juga dapat ditambahkan, ya. Yang ketiga adalah RAM atau random access memory. Nah, ini merupakan tempat penyimpanan sementara sejumlah data volatil yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Nah, pengertian langsung di sini berarti prosesor itu dapat mengetahui alamat data yang ada di memori juga secara langsung. Nah, RAM ini hanya berfungsi selama komputer mendapat dukungan daya listrik atau ketika komputer itu nyala, ya. Nah, selanjutnya adalah disk cache. Merupakan tambahan memori ya yang kita gunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer. Biasanya ini berupa buffer, ya. Peranan si cache ini ya, ini
sering dilupakan ya, tapi sebenarnya dia sangat penting ya dalam arti untuk efisiensi. Nah, biasanya tambahan memori ini memberikan gambaran kasar kemampuan dari perangkat tersebut. Nah, ini contohnya seperti jumlah memori VGA, lalu memori sound card ya dan lain sebagainya. Nah, yang kelima adalah magnetic disk. Nah, magnetic disk ini berperan sebagai secondary storage ya, jadi bukan sebagai main storage ya pada sistem komputer modern. Nah, magnetic disk ini disusun seperti piringan-piringan seperti CD ya. Nah, kedua permukaan piringan ini diselimuti oleh bahan-bahan magnetik. Nah, permukaan dari piringan dibagi-bagi menjadi trek-trek yang memutar. Lalu dibagi lagi menjadi beberapa sektor. Nah, memori sekunder ya ini merupakan media penyimpanan data yang non volatil atau dia dapat bersifat tetap atau dapat bersifat permanen ya. Ini bisa berupa flash drive ya, optical disk, magnetic disk ya, hard disk, FDD, magnetic tape dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya daya tampungnya besar ya. Terus juga harganya lebih murah. Nah, dan portability-nya juga sangat tinggi ya, relatif tinggi ya, portable ya. Dia bersifat portable. Nah, yang terakhir adalah memori tersier. Nah, pada standar arsitektur sequential computer ya, ada 3 level utama ya untuk tingkatan penyimpanan. Jadi ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Nah, kalau memori tersier itu biasanya penyimpanan data dalam jumlah yang besar ya. Ukurannya itu bisa terabyte ya. Namun waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data ini biasanya dalam hitungan menit atau jam. Nah, sampai saat ini memori tersier membutuhkan instalasi yang cukup besar ya, tergantung pada disk atau tapes-nya. Nah, memori tersier ini tidak butuh kok banyak operasi menulis ya, tapi memori tersier tipikalnya write once and read many. Sekali tulis, bacanya bisa berkali-kali ya, meskipun per megabytes-nya pada harga terendah, namun memori tersier ini umumnya yang paling mahal ya. Elemen tunggal pada superkomputer modern ini pada saat ini ya ciri-cirinya non volatil ya, offline storage dan umumnya dibangun pada removable media. Contohnya pada optical disk atau flash memory. Nah, memori utama ya, main memory. Nah, CPU itu hanya dapat menyimpan data dan instruksi di register. Nah, yang ukurannya tadi register itu sangat kecil ya, sehingga dapat menyimpan semua informasi yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses. Nah, untuk mengatasi hal ini ya, dibuatlah alat pemroses yang dilengkapi dengan daya tampung yang cukup besar seperti main storage ya atau yang kita sebut tadi dengan memori utama. Nah, inilah ya memori utama ini merupakan kumpulan blok-blok yang masing-masing kotaknya itu dapat menyimpan suatu potongan informasi baik berupa data maupun instruksi. Lalu tiap-tiap lokasi dari blok tersebut ditunjukkan oleh suatu alamat atau address. Nah, alamat memori itu merupakan suatu nomor ya yang menunjukkan lokasi tertentu dari sebuah blok memori. Hanya memori utama dan register ya yang merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh si prosesor. Oleh karena itu ya instruksi dan data yang akan dieksekusi harus disimpan di memori utama atau di register. Nah, untuk mempermudah ya pengaksesan perangkat-perangkat I/O ke memori, nah arsitektur komputer biasanya menyediakan fasilitas pemetaan ya. Pemetaan apa? Pemetaan memori ke I/O. Nah, dalam hal ini ya jumlah alamat di memori itu dipetakan dengan yang namanya device register. Nah, membaca dan menulis pada alamat memori ini menyebabkan data akan ditransfer dari dan ke si device register tadi. Nah, metode ini cocok untuk perangkat dengan waktu respon yang cepat. Nah, seperti pada video controller. Nah, lanjut kita ada magnetic disk ya. Ini merupakan piranti penyimpanan sekunder ya yang paling banyak kita jumpai pada sistem komponen modern saat ini. Nah, disk ini ya sudah saya jelaskan tadi berupa sebuah piringan bundar yang biasanya dibuat dari logam atau plastik dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat dimagnetisasi. Nah, data itu dikirim ya atau lalu kemudian direkam ya di atasnya dan kemudian dapat dibaca kembali ya dari disk dengan menggunakan kumparan pengkonduksi atau conducting oil. Nah, yang kita sebut yang bisa kita kenal itu kita sebut dengan namanya head. Nah, selama operasi pembacaan dan penulisan, nah head ini akan bekerja dengan sifat stasioner, sedangkan piringan itu berputar ya di bawah head tersebut.
Lalu ada yang namanya cache memory. Nah, apa itu cache memory? Nah, tadi juga sudah dijelaskan sedikit ya tentang masalah cache. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang diperoleh. Nah, sekaligus ya memberikan ukuran memori yang lebih besar dengan harga yang lebih murah ya dari jenis memori-memori lainnya yang berbahan semikonduktor. Nah, cache memory ini adalah memori berbasis SRAM ya, berukuran kecil, kecepatannya juga tinggi, nah dikendalikan secara otomatis oleh hardware. Nah, cache memory ini dapat menyimpan suatu blok dari memori utama yang sering diakses oleh si CPU. Nah, di sini ada dua jenis cache ya, dapat dilihat pada gambar ini adalah contoh operasi pembacaan cache ya. Nah, cache yang pertama adalah software cache atau namanya caching disk controller. Nah, ini dia cache yang berfungsi untuk mempercepat akses data pada disk ya dengan menyimpan data yang baru digunakan pada memori utama. Dan yang kedua adalah hardware cache ya atau onboard cache. Nah, ini fungsinya mempercepat akses memori dengan cara menyimpan data yang baru digunakan dalam memori yang lebih cepat. Oke, ini ada storage hierarchy. Ya, storage hierarchy. Oh, tunggu, saya belum jelasin yang ROM, ketinggalan ya. Nah, ROM ya, ROM itu adalah read only memory ya. Nah, read only memory ini atau ROM ini adalah chips memory ya, yang tujuannya adalah untuk menyimpan data dan perintah secara permanen. Ya, read only, hanya dapat baca. Nah, jadi dia menyimpan data dan perintah secara permanen. Nah, dalam kebanyakan chips ROM itu tidak bisa diubah ya. Karena itu dia dikasih nama read only tadi ya. Dia bersifat non volatil yang berarti isinya tidak akan hilang walaupun tegangan listrik atau sumber arus listrik itu tidak ada. Nah, produser-produser dari chips ROM ini sering menyimpan data, perintah atau informasi ketika mereka memang memproduksi chips tersebut. Nah, yang disebut dengan firmware atau memuat data ya, perintah informasi yang ditulis secara permanen. Nah, yang terakhir adalah CMOS ya. CMOS, beberapa RAM dan memori lainnya menggunakan teknologi CMOS ini. Apa itu CMOS ya? Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS ya. Karena teknologi ini memberikan kecepatan tinggi ya dan dia menggunakan daya itu relatif kecil. Nah, teknologi CMOS menggunakan baterai ya untuk mempertahankan informasi walaupun tegangan listrik yang digunakan komputer tidak ada. Jadi kalau yang pernah bongkar CPU itu ada baterai kecil ya. Nah, itu sering disebut itu dengan baterai CMOS ya, baterai CMOS. Nah, chip-chip CMOS ya, memori CMOS ini dilengkapi dengan baterai. Nah, itu tadi ya yang sudah saya jelaskan. Nah, ini dia biasanya menyimpan informasi untuk kalender, tanggal, waktu. Nah, walaupun komputer sudah dimatikan, tapi kalau kita nyalain komputer itu untuk tanggal, waktu tetap update ya. Nah, kalau settingan di komputer tanggal dan waktunya sudah berubah-berubah, nah itu coba dicek ya baterai CMOS-nya apakah sudah soak ya atau sudah rusak atau tidak berfungsi lagi dengan baik. Jadi baterai CMOS-nya segera diganti ya. Nah, nih ya saya kembali ke storage hierarchy ya. Nah, storage hierarchy structure ya. Data yang ini ya yang sama itu bisa tampil dalam level berbeda ya di dalam sebuah sistem penyimpanan. Ya, nah ini contohnya ya, integer ya atau yang kita sebut X berlokasi pada dokumen Y yang ditambahkan 1. Lalu asumsinya adalah dokumen Y terletak pada magnetic disk. Nah, operasi penambahan diproses dengan pertama kali mengeluarkan operasi IO ya. Lalu dia akan menduplikasi disk block pada X yang terletak pada memori utama. Nah, ini adalah sebuah gambar ya hierarki memori yang berdasarkan kecepatan aksesnya. Ya, kecepatan aksesnya. Nah, ini dia. Kesimpulannya adalah pertama, semakin murah harga per bitnya, nah, register merupakan jenis memori paling mahal. Ya. Magnetic tape dan ROM paling murah. Ya. Nah, semakin besar ukuran kapasitasnya. Ya, register, nah ukuran kapasitasnya itu sangat kecil,
ya 8 bit, 128 bit. Nah, sementara magnetic tape ya, CD, DVD-ROM itu dalam ukuran gigabyte ya. Ketiga, semakin lambat akses datanya. Register ini sangat cepat ya untuk dalam pengaksesan datanya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sementara magnetik ini tipenya cukup lambat ya dalam ketika kita mengakses datanya. Nah, lalu akses CPU semakin jarang. Nah, register ini hampir setiap saat itu diakses oleh CPU. Ya, sementara untuk magnetic tape ya CD-ROM itu kan cukup jarang untuk diakses oleh CPU. Nah, ini adalah kecepatannya ya, 1 nanosecond sampai dengan 2 nanosecond. Nah, sini sudah mili ya, 10 milisecond. Nah, sementara di sini bisa sampai di optical disc itu bisa sampai 300 milisecond. Nah, ya sudah ini bahkan sudah menit ya. Magnetic tape bisa sudah hitungan menit. Nah, ini adalah hierarki berdasarkan kecepatan aksesnya. Nah, ini adalah gambar hierarki memori berdasarkan fungsinya. Ya, berdasarkan fungsinya. Nah, ada yang direct access ya. Direct access to CPU, ada yang temporary storage. Nah, ini adalah yang permanent storage dan ini adalah yang bagian operating system atau assist memory management. Nah, ini yang indirect ya. Di sini berdasarkan fungsi-fungsinya. Nah, input source itu ada seperti keyboard, mouse dan lain-lain sebagainya. Nah, di secondary stage storage device type nih itu ada ROM ya, BIOS ya, removable drivers, lalu network internet storage dan hard drive. Nah, ini ya di main memory ada physical RAM dan virtual memory. Terakhir yang paling atas adalah CPU register. Nah, I/O ya, input dan output. Nah, input dan output merupakan elemen yang penting ketiga ya dari sebuah sistem komputer, komponen komputer di samping CPU dan juga memori. Nah, dengan kata lain ya, sistem komputer itu tidak akan berguna tanpa adanya peralatan input ataupun output. Nah, karena I/O ini ya merupakan perangkat eksternal yang menyediakan alat ya untuk pertukaran data terhadap lingkungan luar komputer. Nah, modul I/O ini ya merupakan interface bagi bus sistem ya atau switch sentral yang mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Nah, modul I/O ini merupakan konektor mekanis sederhana ya yang menghubungkan suatu perangkat dengan sistem bus. Nah, tetapi modul I/O berisi sesuatu yang cerdas ya, yaitu dia memiliki logic untuk melakukan fungsi komunikasi antara periferal dengan bus. Nah, atau bus ini atau kita sebut juga dengan interkoneksi antar komponen. Nah, kenapa ya? Kenapa harus ada I/O? Kenapa tidak dihubungkan saja langsung periferal dengan si sistem bus? Nah, ini ada beberapa alasannya. Nah, yang pertama itu bisa terdapat beraneka ragam periferal ya, yang pastinya akan memiliki berbagai macam metode operasinya. Nah, sehingga jadi tidak praktis ya untuk menghubungkan sebuah logika atau logik tertentu ke dalam CPU. Nah, dengan tujuan untuk mengontrol sejumlah perangkat. Nah, ya. Nah, yang kedua adalah transfer data ya, kecepatan transfer data periferal itu sangat-sangat lambat, jauh lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan transfer data pada memori ataupun pada CPU. Nah, yang ketiga adalah periferal itu menggunakan format data yang dan panjang word-nya itu yang berlainan ya dibandingkan dengan perangkat-perangkat komputer. Nah, jadi itulah alasannya kenapa tidak langsung saja dihubungkan antara periferal ya, peralatan-peralatan output itu dengan sistem bus secara langsung. Nah, perangkat I/O ini ya ada dua bagian ya. Yang pertama adalah komponen mekanis. Apa itu? Nah, komponen mekanis itu merupakan perangkat itu sendiri ya, alatnya itu sendiri. Nah, yang kedua adalah komponen elektronis. Nah, ini merupakan pengendali perangkat yang biasanya berbentuk chips controller. I/O ini dikendalikan oleh perangkat elektronis chips controller ya yang ada pada motherboard. Nah ya, controller akan dihubungkan dengan CPU dan juga komponen-komponen lainnya dengan interkoneksi antar komponen ya pada motherboard tadi. Nah, chips controller ini mempunyai register-register ya untuk memerintah ataupun mengendalikan perangkat-perangkat tersebut.
Nah, biasanya register-registernya akan diacu sebagai apa yang namanya kita sebut itu sebagai sebuah port-port ya. Masing-masing dari register dialamatkan pada port-port tadi ya, port-port tertentu tadi. Nah, biasanya untuk memulai pengoperasian I/O, nah CPU itu akan memanggil register-register yang cocok untuk device controllernya. Lalu device controller tadi akan merespon ya, dan juga akan mengisi register-registernya dengan respon yang akan ia berikan. Nah, kalau aksinya ya, nah respon yang diberikan tadi ada 2 ya, bisa sinkronus ataupun bisa asinkronus. Nah, itu dia ya. Nah, next kita ke interkoneksi antar komponen. Nah, ini dia jalur busnya ya, kita akan bahas di sini. Nah, sebuah komputer ini terdiri dari sekumpulan komponen. Komponen-komponen dasar seperti CPU ya, sudah jelaskan tadi seperti memori, lalu I/O. Nah, mereka ini saling berkomunikasi ya. Karena komputer itu ya merupakan suatu jaringan dari modul-modul dasar tersebut ya, modul-modul dasar CPU, memori dan I/O ya. Nah, supaya komponen tersebut, komponen-komponen dasar tadi bisa saling berkomunikasi, tentunya harus ada lintasan ya, agar mereka bisa connect atau terhubung. Nah, interkoneksi antar komponen biasanya harus bisa mendukung jenis perpindahan. Nah, ini perpindahan-perpindahan apa saja? Nah, ini dari memori ke CPU, CPU ke memori, I/O ke CPU, CPU ke I/O, dan dari dan I/O ke memori atau sebaliknya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Ya, ini adalah contoh sebuah pola interkoneksi antar komponen ya, jalur busnya. Nah, secara umum ya, sistem bus itu terdiri dari ini ya. Ada yang namanya address bus. Nah, address bus atau bus alamat, nah ini bersifat jalurnya satu arah ya. Bus alamat memberikan alamat dari memori ya atau port yang akan diakses. Nah, lalu CPU akan mengirim ya alamat lokasi memori atau port yang ingin kita tulis atau kita baca tersebut. Nah, bus ini biasanya berisi 16, 20 atau 24 jalur sinyal paralel ya, bahkan bisa lebih ya. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem dan juga biasanya dipakai untuk mengalamati, memberikan alamat port-port pada I/O. Port-port I/O ya. Nah, yang kedua adalah data bus. Ya, apa itu data bus? Nah, jalur bus data atau data bus ini bersifat dia dua arah. Ya. Nah, ini digunakan oleh CPU untuk membaca dan mengirim data dari dan ke memori atau ke port-portnya. Ini biasanya berisi 8, 16, 23 jalur sinyal secara paralel. Nah, jumlah jalur ini berkaitan dengan lebar bus itu sendiri. Nah, prinsipnya adalah memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Nah, yang ketiga adalah control bus. Ini bagian pengontrolan atau bagian pengendalian. Nah, ini juga bersifat dua arah. Nah, CPU akan mengirimkan sinyal-sinyal pada bus control ini, lalu memberikan instruksi ke memori atau ke port. Nah, serta CPU juga akan menerima status dan sinyal balik ya dari memori atau port tersebut. Nah, bus control ini ya memiliki beberapa sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal kendali. Ya, yang pertama ada memory read ya, itu proses pembacaan memori. Memory write berarti dia melakukan penulisan pada memori. Lalu I/O read ya, I/O write, lalu transfer ACK ya. ACK ini adalah menunjukkan data telah diterima atau telah ditempatkan di bus. Lalu bus request ya, instruksi memerlukan bus control ya, lalu bus grant ya, modul melakukan request setelah diberikan hak untuk mengontrol busnya tersebut. Nah, lalu interrupt request menandakan bahwa akan ada sebuah interupsi yang akan ditangguhkan. Ya, lalu interrupt ACK memberitahukan bahwa interrupt yang ditangguhkan telah diketahui. Lalu ada clock ya, ini digunakan untuk mensinkronkan ya operasi yang ada, operasi-operasi yang sedang berjalan. Nah, yang terakhir adalah reset. Nah, ini menginisialisasi seluruh modul. Nah, yang terakhir kita masuk ke interrupt. Ya, apa sih interrupt itu? Nah, secara virtual ya semua komputer itu menyediakan mekanisme yang membuat modul-modul yang ada seperti I/O ya dan memori itu dapat menginterupsi pengolahan normal
pada CPU. Nah, interrupt ini merupakan suatu sinyal dari peralatan luar atau ya suatu request dari sebuah program untuk melakukan suatu tugas khusus. Nah, jika interrupt ini terjadi, ya, maka program akan terhenti, ya, lalu dia jalankan kegiatan interrupt tersebut. Nah, fungsi interrupt ini apa? Nah, yang pertama interrupt akan memindahkan pengendalian kepada interrupt service rutinnya, ya, melalui interrupt vektor yang isinya itu adalah alamat dari semua service rutin. Nah, yang kedua adalah arsitektur interrupt harus menyimpan ya alamat instruksi yang diinterrupt. Nah, yang ketiga adalah interrupt yang datang berikutnya dibatalkan karena ketika interrupt lain sedang diproses untuk mencegah hilangnya suatu interrupt tadi. Ya, yang ketiga ada namanya trap. Trap adalah software generate interrupt. Ya, ini disebabkan oleh kesalahan atau karena permintaan dari si usernya. Nah, yang kelima adalah suatu sistem operasi itu dikendalikan oleh yang namanya interrupt tadi. Nah, lalu ada yang namanya kelas-kelas interrupt, ya. Yang pertama itu program. Nah, program ini dihasilkan oleh beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil eksekusi sebuah instruksi. Nah, contohnya adalah overflow, aritmetik, pembagian dengan nol, ya, usaha untuk mengeksekusi instruksi mesin secara ilegal, ya. Lalu referensi ruang memori yang berada di luar perizinan, ya, untuk seorang pengguna. Nah, lalu ada namanya timer atau clock. Nah, ini dihasilkan oleh sebuah clock yang berada di dalam prosesor. Nah, timer atau clock ini memungkinkan sistem operasi untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti biasa. Nah, lalu ada I/O, ya, I/O itu dihasilkan oleh sebuah I/O controller untuk memberikan tanda selesai suatu operasi secara normal atau untuk menandakan terjadinya bermacam-macam keadaan error, ya. Interrupt I/O ada dua, ya. Nah, pertama interrupt pendek dan yang kedua interrupt panjang. Nah, yang terakhir adalah hardware failure. Nah, ini sinyal dihasilkan karena kegagalan seperti tidak ada daya listrik atau memori party error, ya. Nah, itu dia. Oke, ini adalah contoh interrupt I/O ya. 3 contoh interrupt I/O, ada 3 kejadian ya. Pada gambar yang paling kiri ya ini adalah kejadian tidak adanya interrupt. Ini proses normal berarti tidak ada interrupt. Dan yang kedua adalah proses interrupt ya. Dan short I/O-nya itu lagi menunggu ya. Short I/O sedang wait. Ya. Nah, ini dia, ini proses yang kedua, interrupt yang kedua, dan yang ketiga adalah long I/O wait ya, proses interrupt dengan long I/O-nya wait. Nah, ini adalah siklus ketika proses dengan interrupt. Ya. Nah, proses start ya mengambil instruksi berikutnya ya, ini merupakan siklus fetch, lalu dia masuk ke siklus eksekusi dengan mengeksekusi instruksinya apa. Kalau ada ya, dia akan halt. Nah, interrupt-nya akan enable untuk mengecek interrupt. Nah, ini siklus interrupt-nya masuk. Nah, cek interrupt, proses interrupt, lalu dia akan kembali lagi. Nah, ini adalah proses siklus proses dengan interrupt. Baik, ya, demikian untuk pertemuan kita pada hari ini ya, untuk materi pertama kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.